Berikut di sini teman-teman ya, berikut di sini teman-teman bisa lihat di sini ada batang muru bujuk cendol yang sangat kuat. Ini saya tidak pakai indikator, saya hanya memahami sebuah market saja. Jadi saya pahami market ini seperti apa, lalu kita hitung-hitung probabilitasnya. Probabilitasnya lebih condong kemana, naik atau turun. Karena kalau setlist itu kalau saya boleh pahami, kalau salah mohon koreksi ya teman-teman ya, karena pastinya ada yang lebih senior, ada yang lebih jago, ada yang lebih hebat dalam menganalisa market. Karena saya pun masih banyak belajar di sini. Ini banyak artinya tembok yang sangat kuat. Setlist itu artinya tadinya kita sempat tertipu di sini, ya. Nah di sini kita alhamdulillah. Hai hai hai. Apa kabar semuanya? Ini saya training lagi ya di broker PT, sudah lama banget. Jadi ini adalah akun baru saya. Dimana akun yang lama itu saya diblokir. Saya nggak tahu, tapi untungnya sudah saya tarik. Saya konfirmasi ke bagian CS-nya, tidak ada jawaban, udah lama. Terus ini udah berapa bulan ya? Lebih 8 sampai dengan 9 bulan ya. Nah ini saya memang trading lagi untuk diri saya pribadi, ya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tapi saya tidak mengajak ya pada teman-teman. Ini untuk saya, ya saya berbagi. Mendingan jangan deh, ya kan? Kalau takut rugi mendingan jangan, mendingan yang lain saja, jangan trading. Karena ya itu tadi, trading itu cuma dua pilihan, kalau nggak untung ya boncos, ya kan? Bisa yang lain juga kalau nggak untung ya boncos, ya tergantung lah dari teman-teman, karena saya juga nggak tahu ya pemikiran teman-teman. Tapi saran saya janganlah trading ya. Jangan trading, cukup untuk saya pribadi, dan ini untuk teman-teman lihat aja sebagai hiburan saja begitu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang ini adalah saya belum trading sama sekali. Jadi ini akun masih baru banget ya. Akunnya masih baru banget dan sudah tidak ada bank lokal. Sudah tidak ada bank lokal dan saya depositnya menggunakan USD Tether ya. Pakai USD Tether karena dia hampir sama dengan apa namanya, dengan dolar gitu ya. Jadi mengikuti kurs dolar. Cuman katanya nantinya akan ada bank lokal, tapi saya nggak tahu lah. Karena memang apapun mau pakai bank lokal atau mau menggunakan kripto sama saja sih ya. Ya saya saran saya ya teman-teman jangan ikut-ikut lah, udahlah. Jangan ikut-ikut, buat saya saja gitu ya. Oke, jadi saya lupa juga nih ya. Tapi namanya saya sudah biasa, jadi ya sedikit paham lah. Tapi saya bukan mentor, saya juga bukan guru, saya juga bukan master, saya juga pernah rugi ya. Kalau untung-untung terus itu sudah jadi dewa gitu ya. Saya juga pernah rugi teman-teman, saya juga pernah rugi, dan malah sering rugi juga begitu ya. Makanya jangan ikut-ikutan karena ini bisa rugi. Kalau nggak mau rugi, coba saja di akun demo, ya kan? Di akun demo bisa tuh, di akun demo, ya. Oke, di sini ada mata uang, ya, 92% tapi OTC market. Coba kita buka Australia. Jadi kita lihat dulu deh, struktur marketnya seperti apa, baru kita bisa menentukan pilihan untuk naik atau turun, begitu ya. Saya menggunakan time frame 1 menit. Memang time frame 1 menit itu cukup riskan karena apa ya, TF-nya tuh pendek sekali gitu ya. Tetapi
ya cepat gitu ya, cepat untung ya cepat boncos begitu. Jadi tergantung stylenya. Kalau saya memang senang yang 1 menit, ada juga ada malah saya lebih senang juga yang 30 detik begitu ya. Cuman saya mungkin untuk saat ini saya pakai yang 1 menit. Kita lihat dulu struktur marketnya ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk konsumsi saya pribadi, bukan saya tidak mengajak teman-teman ya, tidak mengajak ya. Ingat, tidak mengajak untuk saya pribadi begitu ya. Ya kita lihat dulu marketnya seperti apa. Untuk di Australia, kita lihat dulu. Sebelumnya kita harus gambar dulu ya. Kita gambar dulu deh. Gambar kita buat kotak dulu di sini supaya kita bisa tahu dari sinilah untuk Australia USD. Untuk Australia USD, lalu kita lihat mana supportnya, mana resistennya, begitu ya. Kita buat dulu garisnya seperti ini adalah sebagai resistennya ya. Betul ya? Ini resistennya, ini juga resisten. Lalu mana nih supportnya di sini? Ini support ya, tuh ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini set width ya. Di sini set width kita buat dulu kotaknya di sini sebenarnya ya. Ini set width ya. Di saat dia sudah kita patokan dari sini deh. Di sini kan posisi naik ya, naik. Lalu di sini turun. Lalu dia mantul ke atas ya, mantul ke atas. Nah di sini ya, di mana ini adalah sebagai resist tadi, dia tertembus, artinya bisa dibilang itu breakout ke atas, betul ya, breakout ke atas. Lalu dia membentuk resisten yang kedua. Ini resisten nih sebelumnya, anggaplah ini yang pertama, lalu ini yang kedua ya. Lalu dia ini adalah supportnya. Jadi kita membaca dulu ini adalah supportnya ya. Kita buat di sini adalah support yang pertama. Betul ya? Lalu dia turun dari sini, dia tembus di sini, lalu dia turun ke sini, mantul di support yang pertama, lalu dia mulai sideways atau boleh bilang naik dan turun begitu ya. Agak di sini sedikit dia keluar sedikit, tapi akhirnya ditarik lagi ke atas, di mana bisa dibilang ini adalah tipuan breakdown ya, tipuan breakdown. Ternyata ditarik ke atas, dia mantul lagi ke atas ya. Kita analisa dulu ya. Nah begitu ya, di sinilah kita nah di sini, lalu dia turun ke sini, nah seperti ini. Nah yang di sini yang jadi pertanyaan kita adalah ini mau kemana nih market nih di sini, ini kan jadi rahasia ya, karena kita kan hanya bisa menganalisa saja ya, kita bukan dewa nih ya kan, betul ya, ya ini bacot aja nih. Ya saya berusaha untuk memahami sebuah market ini larinya kemana ya. Lalu kita lihat juga di sini, ini adalah zona kosong ya, zona kosong di sini ya. Dia akan menuju di resisten berikutnya, yaitu resisten 1 di sini atau sampai ketemu ke resisten 2 ya. Di sini adalah sideways ya. Artinya kalau kita lihat probabilitasnya, ini adalah support 1, ini sideways, anggaplah di sini adalah support 2-nya lah ya. Peluangnya lebih besar mana dibandingkan turun ke bawah? Kalau saya melihat adalah peluangnya lebih besar di sini kawan-kawan, teman-teman, di sini. Karena lihat, setpiece adalah sebagai tembok yang sangat kuat. Tembok yang sangat kuat karena kenapa? Karena lihat, dia dari naik turun ya, ini adalah tembok yang sangat kuat. Secara probabilitas dia lebih condong ke atas seperti itu. Nah ini kan ke atas nih ya. Nah ini adalah sebagai resisten nih tadinya nih ya. Resisten, dia kalau boleh dibilang breakout begitu ya, betul ya. Kita cobalah ya enggak, 200 aja deh ya kan. Nah ya, saya pakai waktu bukan yang ini ya, tapi saya pakai waktu yang ini. Nah ini sudah breakout nih teman-teman, dia mau menuju resisten berikutnya ya. Ini resisten yang berikutnya itu yang ini nih, yang saya lihat
tanda panah saya ini resisten 1 ya. Cuman di saat kita melakukan open posisi, kita harus memperhitungkan modal kita cukup atau tidak, begitu ya. Modal kita cukup atau tidak, ya. Jadi kalau kita mengalami ini meleset, bagaimana nih plan 1, plan 2, plan 3? Saya akan ambil, coba dulu 1, wah langsung ditarik ke atas. Kenapa saya ambil ke atas? Karena dasarnya adalah dia sudah breakout di sini, teman-teman ya. Breakout di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini ada batang Norubuju candle yang sangat kuat. Ini saya tidak pakai indikator, saya hanya memahami sebuah market saja. Jadi saya pahami market ini seperti apa. Lalu kita hitung-hitung probabilitasnya. Probabilitasnya lebih condong kemana? Naik atau turun? Karena kalau set twist itu kalau saya boleh pahami, kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Karena pastinya ada yang lebih senior, ada yang lebih jago, ada yang lebih hebat dalam menganalisa market. Karena saya pun masih banyak belajar di sini. Ini banyak artinya tembok yang sangat kuat. Set twist itu artinya tadinya kita sempat tertipu di sini, ya. Nah di sini kita alhamdulillah. Nah, kita sempat tertipu di sini, ya. Makanya kita harus lihat apa candlenya itu, lalu kita tunggu 2 atau 3 candle. Ya, kalau ini kan berarti udah candlenya gemuk nih di sini ya. Candlenya gemuk ya, teman-teman ya. Gemuk banget artinya sah dia untuk naik ke atas lalu dia koreksi. Kalau boleh dibilang ini adalah reversal. Kenapa reversal? Ya dari sini. Dari sini di saat dia turun, ini kan menjadi support naik, dia turun lagi menuju support 1 tadi, lalu mulai set terus dia naik lagi menuju ke resisten yang nomor 2 ini. Ya, boleh dibilang dia reversal. Begitu. Atau continuation atau berkelanjutan. Reversal continuation berkelanjutan balik lagi dia ke atas. Begitu teman-teman ya. Jadi ini buat pribadi loh ya. Ya saya hanya berbagi saja. Begitu ya. Nah di sini saya untuk 174 ya. Lalu coba kita akan lihat lagi. Kita baca lagi. Lihat, perhatikan. Perhatikan dia mendekati area resisten 2 loh. Nah, di sini ada yang boleh dibilang, kalau saya boleh bilang adalah pin-top doji hammer nih di sini teman-teman ya. Pin-top doji hammer itu pin-top bisa, hammer bisa, ya. Doji bisa, doji kan harus pas ya antara buka tutup sama ya shadow-nya. Tapi ini ada ya kalau boleh dibilang ya dia terjadi mulai berpikir nih kalau kita melihatnya ya berpikir. Dia mau terus melanjutkan ke atas atau dia balik lagi ke bawah. Nah, dia naik sini. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Lihat di sini, lihat ada shadow. Di sini juga ada shadow, dia menuju resist 2. Kita lihat perkembangannya di sini. Di sini adalah resist 1, resist 2 dia turun. Nah, ini ada kemungkinan dia akan turun, teman-teman. Dia akan membentuk koreksi dulu, teman-teman. Karena di sini ada shadow-nya ya. Saya akan ambil dulu 200 ke bawah. 200 ke bawah. Nah, tapi bila mana dia naik, kita lihat contoh yang sebelumnya. Di saat ini kita lihat contohnya ya. Contohnya ini kan dia tertembus. Di saat sudah tertembus, lalu dia turun, maka kalau kita lihat dia harus tertembus dulu nih. Tertembus baru saya akan condong ambil koreksiannya. Tentunya dilihat dari berapa modalnya begitu ya. Ini belum sudah tertembus kah? Kita lihat dulu sudah tertembus. Waduh, tipis sekali ya. Tipis sekali. Sepertinya ini saya rugi. Kita lihat sudah tertembus kan? Sudah. Ini sudah tertembus resistensi nih. Ini harusnya dia akan turun di sini. Nah, saya ambil 2 kali. Di saat dia menuju, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, kita buka, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Nah, ini ya, kita lihat, kita bersihkan dulu. Dia sudah tertembus. Seperti contoh di sini, teman-teman ya. Di sini adalah resist 1. Dia tertembus di batang ini, lalu dia membentuk koreksi di sini. Ya. Artinya ini kan sudah tertembus di resist 2 nih. Ini kan resist 2 nih.
resist 2 ya, ini resist 1 ya, resist 1 ya. Nah, ini kan dia menuju resist berikutnya resist 2 ini kan. Ya kan ini udah tembus kan, ini kan batasnya di sini ya, batasnya di sini ya. Nah, batasnya di situ ya, paham? Paham ya teman-teman ya? Dia membentuk seperti ini contohnya ya, kecenderungannya yang berulang ya. Harusnya saya profit di sini. Nah, seperti itu. Maka di sini saya tetap tidak ambil ke atas meskipun dia sudah breakout ke atas. Dia sudah breakout ke atas, tapi kenapa? Karena saya melihat contoh yang di sini. Dia juga turun begitu ya. Dia turun lagi, lihat sama tuh. Ini juga batangnya berwarna merah. Begitu teman-teman ya. Ya, saya sudah untung 298 dolar. Ya, 298 dolar itu sudah bagus banget ya. Kalau kita secara realistis dan masuk akal, 1%-nya aja dari 5.000 dolar itu 50 dolar. Berarti saya sudah bisa menghasilkan 5%. Betul tidak? 5% sudah bagus banget buat saya pribadi. Begitu ya. Jadi sebetulnya kita mau pakai indikator ataupun tidak, selama kita menguasai sebuah struktur market ini, ya kita buat dulu resistnya, kita buat supportnya, karena market itu bergerak berdasarkan supply and demand, hukum permintaan dan penawaran. Lalu kita lihat resistnya, support, begitu teman-teman. Ini lebih santai. Oke teman-teman, segitu dulu ya, saya nggak mau terlalu banyak bacotnya ya. Ini saya upload hanya konsumsi saya. Nah, teman-teman silakan nonton buat ya hiburan saja lah begitu ya. Terima kasih banyak. Yang penting tetap bersyukur ya. Bye bye.